Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai, umat Islam itu sesungguhnya adalah umat yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Andaikan potensi itu kita gali dengan sebaik-baiknya, kita aktualisasikan di dalam kenyataan, maka umat Islam itu insya Allah akan mampu mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan berat, persoalan-persoalan kompleks yang dihadapi pada saat ini. Kita menyadari bahwa potensi ini selama ini belum tergali dengan baik, belum teraktualisasikan dengan baik, sehingga seolah-olah kita tidak punya harapan bagaimana mendesain masa depan yang lebih baik, bagaimana kita membangun masa depan yang lebih baik. Kehilangan kepercayaan diri di kalangan umat Islam. Umat Islam tidak punya izzah, tidak punya harga diri. Kenapa? Karena selalu melihat bahwa kekuatan ada pada orang lain, kekuatan ada pada negara-negara superpower, kekuatan ada pada musuh-musuh Islam. Padahal sesungguhnya kekuatan itu ada pada diri kita, ada pada diri orang-orang yang beriman. Allah secara tegas mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Kalian tidak boleh merasa rendah diri, kalian tidak boleh pesimis, tidak boleh bersedih. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, sesungguhnya kalian adalah merupakan umat yang tinggi, umat yang mampu berperan dengan baik, umat yang mampu menjadi pelopor dari umat yang lain, umat yang mampu memberikan solusi pada setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia seperti saat sekarang ini. Tetapi persyaratannya adalah in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Pengertian keimanan ini adalah menggambarkan kepada kita bahwa salah satu solusi yang diberikan oleh Allah untuk mengatasi berbagai persoalan, untuk mampu mengaktualisasikan potensi itu, pertama adalah keyakinan. Keyakinan kepada kebenaran ajaran Islam, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajarannya, keyakinan akan kebenaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita yakin Al-Quran sebagai wahyu Allah, mungkin kita yakin Al-Hadis sebagai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi keyakinan itu belum mendorong kepada kita tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai manhajul hayah, sebagai kurikulum kehidupan kita. Keyakinan itu harus kita buktikan, harus kita wujudkan di dalam sebuah usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang mujahadah, yang tidak mengenal lelah, yang memerlukan pengerahan segala kemampuan yang ada pada diri kita. Yang pertama, potensi yang harus digali itu adalah potensi ajaran Islam itu sendiri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran Islam adalah ajaran yang syumuliyah, ajaran yang bersifat komprehensif, yang mencakup semua bidang kehidupan yang dibutuhkan oleh umat manusia. Apakah kita akan memecahkan persoalan ekonomi? Kita bisa menanya pada Al-Quranul Karim, kita bisa bertanya kepada hadis, kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ternyata persoalan ekonomi banyak diungkap di dalam Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, pada surat An-Nur ayat 37, ayat itu menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kegiatan ekonomi yang melahirkan kesejahteraan, bukan melahirkan kesenjangan seperti sekarang ini, kesenjangan sosial, kesenjangan pendapatan yang semakin tinggi. Kenapa? Karena kegiatan ekonomi pada saat itu dikelola oleh orang-orang yang beriman, dikelola oleh orang-orang yang punya nilai, dikelola oleh orang-orang yang suka ruku dan sujud bersama-sama. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'is zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Di masjid-masjid itu ada orang-orang yang sibuk dengan bisnisnya, dengan kegiatan usahanya. Tetapi kesibukan mereka di dalam bisnis, dalam kegiatan ekonomi tidak menyebabkan mereka lupa kepada Allah, tidak menyebabkan mereka tidak ruku dan sujud bersama-sama. Mereka terus ruku sujud bersama-sama. Mereka iman kepada Allah, beriman pada hari akhir.
mereka menunaikan sholat, mereka mengeluarkan zakat, bahkan tidak ada rasa kekhawatiran pada diri mereka, kecuali khawatir takut bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak beriman. Oleh karena itu, umat Islam harus menyadari bahwa ekonomi itu akan melahirkan kesejahteraan ketika yang menjadi ekonominya, ketika yang menjadi pedagangnya, ketika yang menjadi pebisnisnya itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang ruku dan sujud bersama-sama di masjid, orang yang suka berjamaah. Ya, jangan biarkan kegiatan ekonomi dikelola oleh orang-orang yang tidak beriman. Kalau kegiatan ekonomi dikelola oleh orang-orang yang tidak beriman, hasilnya adalah kesenjangan, bukan kesejahteraan. Kalau kegiatan ekonomi dilandasi oleh kapitalisme dan materialisme, maka hasilnya adalah kesenjangan, bukan kesejahteraan. Ini sudah terbukti. Misalnya dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga riset di Inggris, itu ternyata pada setiap penghasilan $100 per kapita, ternyata yang dinikmati oleh orang-orang miskin hanya 0,6% atau $0,6. Artinya $99,4. 99,4% dinikmati oleh orang-orang yang kaya. Dinikmati oleh orang yang sudah established dalam kekayaannya, established di dalam harta bendanya, established di dalam usahanya. Oleh karena itu, potensi ajaran Islam ini harus kita gali, kita aktualisasikan dalam bidang ekonomi, demikian pula dalam bidang-bidang yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Filipina. Ketika saya menyampaikan tentang ekonomi syariah di depan sebuah forum yang banyak, yang sedikit orang Islamnya dalam forum itu di Los Baños University, itu ternyata mereka kaget. Ternyata bahwa Islam itu adalah ajaran yang membicarakan masalah ekonomi dengan pendekatan humanisme, ya, pendekatan yang bukan materialisme, pendekatan yang bukan semata-mata keuntungan yang bersifat materi, tapi lebih jauh dari ini. Sehingga mereka mengatakan sesungguhnya prospek ekonomi syariah itu sangat-sangat cerah jika betul-betul digali oleh umat Islam dengan sebaik-baiknya. Demikian pula banyak sekali kisah-kisah sekarang ini yang orang-orang yang non-muslim mereka sangat antusias untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai solusi, sebagai alternatif dari kebuntuan ekonomi kapitalisme sekarang ini. Singapura negara minoritas umat Islam, tapi mereka ingin menjadi host dari ekonomi syariah. Inggris juga begitu. Bahkan yang menarik, pada struktur APBN di Inggris yang notabene mereka adalah negara sekuler, itu sukuk dijadikan salah satu tool atau alat untuk mencari dana, ya, dari negara-negara, dari masyarakat maupun juga dari negara-negara donor yang lain. Ini menggambarkan sesungguhnya adalah Islam di samping sumulia juga bersifat alamiah, bersifat universal. Islam itu adalah bukan hanya untuk menghadapi persoalan masa lalu, tapi juga masa kini dan di masa yang akan datang. Inilah potensi yang pertama, potensi ajaran yang harus kita gali dengan sesungguhnya. Umat Islam harus kembali kepada ajarannya, supaya kita tidak silau dengan faham-faham ideologi yang lain, yang sebenarnya tidak pernah terbukti secara empirik dalam sejarah bahwa mereka mampu membangun sebuah peradaban yang baik. Tetapi Islam secara empirik, secara dalam fakta sejarah sudah mampu membangun sebuah peradaban yang luar biasa. Tugas kita sekarang, bagaimana kita mendekatkan diri pada ajaran Islam. Kita mendekatkan diri pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita gali ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kehidupan. Insya Allah, saya yakin kalau itu kita gali dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan, insya Allah, potensi ini akan menyebabkan kekuatan yang sangat dahsyat. Umat Islam akan percaya diri, umat Islam akan mampu mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan, bukan sekedar persoalan keumatan, tapi juga persoalan kebangsaan, persoalan nasionalisme, persoalan internasionalisme, dan masalah-masalah kemanusiaan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.